Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fujiani Rahmawati dari kelas IAT3B UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, di sini saya akan membedah sebuah artikel untuk memenuhi tugas mata kuliah penulisan karya ilmiah. Pada kesempatan kali ini, artikel yang saya bedah ini berjudul Autentifikasi Al-Quran melalui kritik teks, yakni kajian atas Ageless Quran, Timeless Text, a visual study of Surah 17 across 14 centuries and 19 manuscript. Nah, untuk penulis artikel ini adalah Aqdi Rafiq Asnawi dan Ahmad Doqif bin Ismail. Nah, saya mendapatkan artikel ini dari sebuah jurnal, yakni Jurnal Al-Bayan, Jurnal Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Nah, setelah kita tahu judul, penulis, dan sumbernya, sekarang kita beralih ke abstrak. Biasanya dalam abstrak menggunakan beberapa bahasa. Namun, dalam artikel yang saya ambil ini hanya menggunakan dua bahasa, yakni bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dalam abstrak juga terdapat latar belakang. Nah, yang mana yang bagian latar belakang di abstrak? Bisa kita lihat. Nah, kita lihat yang bahasa Indonesianya saja agar dapat dipahami atau agar kita tidak pusing dalam membacanya ya. Yang menjadi latar belakang di sini adalah dari kalimat awal, dari kata sejak hingga titik nah. Hingga ke sini ini merupakan latar belakang artikel ini dibentuk. Lalu setelah latar belakang ada apa lagi nih? Setelah latar belakang ada tujuan penelitian. Untuk apa penulis artikel atau peneliti meneliti hal ini, meneliti apa yang ada dalam artikel ini? Nah, kita bisa lihat di bagian sini. Artikel ini berusaha melacak sejauh mana penerapan kritik teks Al-Azami yang meneliti 18 manuskrip Al-Quran tertuang dalam karyanya Ageless Quran, Timeless Text, a visual study of Surah 17 across 14 centuries and 19 manuscripts. Nah, mohon maaf ya dalam pembacaannya saya tidak terlalu lancar. Nah, sampai sini. Ini merupakan tujuan penelitian ini diadakan. Lalu setelah tujuan penelitian ada apa lagi nih di abstrak? Nah, bisa kita lihat. Di abstrak ada metode penelitian. Nah, untuk melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian yang yaitu metode deskriptif dengan cara menganalisis karya tersebut. Nah, ya ini kan. Ini merupakan metode yang digunakan oleh peneliti untuk meneliti hal tersebut. Setelah metode penelitian, dalam abstrak juga terdapat hasil penelitian. Lalu apa hasilnya? Nah, di sini dituangkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Al-Azami menerapkan beberapa prinsip kritik teks seperti pencarian kesalahan teks, analisa perbandingan manuskrip, dan perbedaan tulisan Al-Quran dari masa ke masa. Nah, ini merupakan hasil penelitian. Lalu setelah hasil penelitian ada apa lagi nih? Ada rekomendasi. Nah, untuk rekomendasi bisa dilihat dari kalimat keunikan kajian Al-Azami. Nah, dari sini, mohon maaf. Nah, dari sini
atas sini. Mohon maaf. Nah, keunikan kajian Al-Azami terletak pada visualisasi proses kritik teks. Artikel ini juga menyimpulkan bahwa penelitian mengenai manuskrip Al-Quran menggunakan prinsip-prinsip kritik teks dapat membuktikan keaslian Al-Quran. Nah, setelah ada rekomendasi, yang bagian terpenting di abstrak juga yaitu adanya kata kunci. Untuk kata kunci pada penelitian ini yaitu ada kritik teks, manuskrip Al-Quran, Al-Azami, validitas. Nah, setelah dari abstrak nih, kita lanjutkan saja ke bagian pendahuluan. Dalam pendahuluan juga tidak jauh berbeda seperti yang ada di abstrak untuk isi-isinya. Pada pendahuluan juga mencakup adanya yang pertama, latar belakang juga ada di pendahuluan, yaitu paragraf 1 dan 2. Mana paragraf 1 dan 2? Paragraf 1 dan 2 terdapat, dari sini, mohon maaf. Paragraf 1 dan 2 bisa dilihat dari kalimat kalangan outsider masih bertanya-tanya mengenai keaslian Al-Quran. Nah, dari sini kita tarik sampai paragraf kedua. Nah, hingga ke sini. Nah, begini. Ini merupakan latar belakang yang ada dalam pendahuluan penelitian tersebut. Lalu setelah latar belakang dalam pendahuluan ada apa lagi? Ya udah, mari kita lihat. Nah, ada posisi penelitian. Di sini dikatakan bahwa posisi penelitian paragraf ketiga. Nah, posisi penelitian terdapat pada paragraf ketiga. Bisa kita lihat dari kata penerapan kritik teks terhadap Al-Quran. Nah, hingga akhir paragraf ketiga hingga ke sini merupakan posisi penelitian. Setelah adanya posisi penelitian, lalu disusul juga dengan adanya formula penelitian yang terdapat pada awal paragraf. Nah, awal paragraf keempat itu dari sini. Artikel ini hendak menguraikan apakah kritik teks juga digunakan oleh Al-Azami dalam mengkaji manuskrip Al-Quran. Jika digunakan, bagaimana penggunaan tersebut? Nah, ini merupakan formula penelitiannya. Lalu dilanjutkan lagi dengan adanya metode penelitian. Di pendahuluan juga ada metode penelitian, teman-teman. Di bagian mana nih metode penelitiannya? Di sini sudah dituliskan bahwa metode penelitiannya ada pada paragraf keempat juga. Mari kita cari. Nah, dan ketemu di sini. Untuk menyelesaikan permasalahan akademis tersebut, penulis menggunakan metode deskriptif analisis dan komparatif untuk menganalisis karya Al-Azami serta membandingkannya dengan kajian-kajian semisalnya. Nah, ini merupakan metode yang digunakan oleh peneliti untuk meneliti kajian Al-Azami ini. Nah, lalu setelah metode penelitian ada apa lagi nih? Masih ada yang kurang ternyata di pendahuluan. Tadi di awal sudah ada posisi penelitian, maka kali ini akan ada penelitian terdahulu. Di sini disebutkan bahwa penelitian terdahulu ada pada paragraf kelima. Mari kita lihat yang mana paragraf kelima, yang pastinya yang paling bawah. Nah, di sini pada kalimat ini sudah sangat jelas dikatakan penelitian terdahulu mengenai kajian Al-Azami terhadap manuskrip Al-Quran dilakukan oleh Asnawi yang hanya mendeskripsikan metodologi yang dipakai oleh Al-Azami tanpa memaparkan penerapan kritik teks di dalamnya. Nah, ini merupakan penelitian terdahulunya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Mohon maaf apabila dalam berbicara saya tidak terlalu lancar. Terima kasih
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.